DPR RI menerima surat pemakzulan Gibran dari para purnawirawan TNI, dan surat pemakzulan itu yang dikirim oleh TNI akan dibacakan pada saat rapat paripurna. Dan ini tentu saja sangat gawat sekali ya. Bila memang seperti dahulu di mana DPR punya kuasa, namun demikian kalau sekarang sudah tidak punya kuasa untuk memilih DPR dan MPR. Maksudnya pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR dan DPR. Oleh karenanya tentu saja hal ini tidak mempermasalahkan, dan itu pun kalau toh misalnya surat dibacakan, belum tentu akan mendapatkan dukungan dari seluruh fraksi, begitu ya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Forum Purnawirawan TNI mengirim surat ke DPR dan MPR meminta segera memproses pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Surat pemakzulan Gibran akan dibacakan dalam rapat paripurna. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 13 DPR dari fraksi PDIP, Andreas Hugo, yang mengatakan surat Forum Purnawirawan TNI meminta pemakzulan Gibran akan dibacakan dalam rapat paripurna. Jika rapat itu dihadiri 2/3 anggota DPR dan isi surat tersebut disetujui 2/3 peserta rapat, maka proses pemakzulan bisa dimulai. Hal itu pun sudah sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Namun jika rapat paripurna tidak dihadiri 2/3 anggota DPR dan isi surat tersebut tidak disetujui 2/3 peserta rapat, maka proses pemakzulan tidak dimulai. Sementara saat ini DPR sedang menjalani masa reses sejak 28 Mei hingga 23 Juni 2025 mendatang. Diketahui Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah menyurati DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan Gibran. Permintaan tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Ya, itulah berita mengenai di mana DPR telah menerima surat pemakzulan yang dikirimkan oleh para purnawirawan TNI. Namun demikian belum tentu disetujui oleh DPR, dikarenakan harus disetujui 2/3 anggota DPR yang menyetujui sehingga bisa dilakukan proses pemakzulan. Namun demikian bila tidak mendapatkan persetujuan 2/3 anggota dewan, maka tidak bisa diproses, begitu ya Mas Bro ya. Sementara Susmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, menanggapi surat daripada anggota, maksudnya dari Purnawirawan TNI yang memberikan surat kepada DPR. Bagaimana tanggapan Pak Susmi Dasko Ahmad? Kita dengarkan sama-sama. Forum Purnawirawan TNI soal pemakzulan Wapres Gibran itu katanya kan akan diteruskan ke pimpinan DPR. Iya, ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Jadi buat lihat suratnya? Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen, Pak, Sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana Bang, dari Abang sebagai pimpinan jadi? Belum baca, gimana nanggapin itu. Tapi kan pada pokoknya kan tentang pemakzulan. Jangan ditulis sengaja datang buat baca lo ya. Iya. Ya, itulah tadi Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Gerindra Pak Susmi Dasko Ahmad ketika ditanya wartawan, ya bagaimana mau menanggapi, orang baca juga belum, begitu ya. Sementara beda pendapat di antara dua fraksi, yakni dari PDIP dan dari Golkar, begitu ya. Dua fraksi PDIP dan Golkar ini berbeda pendapat terkait daripada surat yang diberikan atau diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Dan coba kita dengarkan beritanya ya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya beda pendapat soal usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Usulan pemakzulan itu dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR RI dan DPR RI. Surat usulan pemakzulan Gibran diteruskan kepada pimpinan DPR. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar usai mengecek keberadaan surat masuk tersebut ke bagian persuratan Sekjen DPR RI.
Adapun surat ini berisi aspirasi agar DPR segera melakukan proses atas tuntutan pemakzulan Gibran. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi surat yang beredar tersebut. Dirinya menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR agar segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres. Hal ini lantas memicu beberapa pendapat dari kalangan politisi, tak terkecuali dari pihak PDIP dan Golkar yang masing-masing memberikan pandangan berbeda. Bagi Andreas Hugo Parera, Wakil Ketua Komisi 13 DPR, sekaligus anggota DPR dari fraksi PDIP, surat diajukan Forum Purnawirawan TNI merupakan bentuk perhatian dari senior sebangsa, sebelumnya telah lama mengabdi untuk negara. Jika rapat paripurna itu dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota DPR yang hadir, maka tahapan proses pemakzulan sesuai Pasal 7 AUUD 1945 dapat dimulai. Tetapi, jika pada tahap awal rapat paripurna tersebut tidak disetujui, maka pemakzulan Gibran tidak akan dilanjutkan. Berbeda dengan Andres, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Muhammad Sarmuji menilai bahwa Gibran tidak melakukan hal membuatnya bisa dimakzulkan. Pandangan ini ditegaskannya sebagai respons atas Forum Purnawirawan TNI yang menyurati DPR untuk menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran. Namun, ungkapnya, fraksi Golkar tetap menerima surat itu dan akan mempelajarinya. Ya, itulah tadi berita mengenai dua fraksi PDIP dan Golkar yang berbeda. Kalau PDIP bisa saja itu diproses kalau memang 2/3 anggota DPR itu hadir, ya, menyetujui daripada 2/3 anggota DPR itu. Kemudian maka proses untuk pemakzulan Gibran itu akan berlangsung. Namun demikian dari Partai Golkar tidak ada alasan untuk memasukkan Gibran karena tidak ada pasal-pasal ataupun undang-undang yang dilanggar atau dilanggar oleh Gibran, ya. Gibran tidak melanggar undang-undang yang seharusnya memang sebagai dasar untuk proses pemakzulan Gibran. Jadi Gibran tidak ada alasan hukum untuk memakzulkan, ya. Jadi tidak ada alasan undang-undang ataupun biasanya kan kalau melanggar undang-undang kemudian tercela begitu, ya, korupsi atau selingkuh ataupun punya ya misalnya yang melanggar hukum, norma susila dan sebagainya, itu sebagai dasar awal untuk mengadakan pemakzulan kepada Gibran. Namun demikian, seperti kita ketahui bersama bahwa tidak ada dasar hukum ataupun norma ataupun apapun yang dikatakan sebagai awal ataupun dasar untuk menjatuhkan atau melengsarkan atau pemakzulan Gibran. Jadi tidak ada alasan begitu, ya, seperti disampaikan oleh Golkar. Jadi kalau tidak ada alasan, ya apa alasannya? Kan orang dipecat itu kan atau dilengsarkan kan harus punya alasan begitu, ya. Kalau tidak ada alasan hukum, ya tentu saja tidak bisa, ya, tidak bunyi begitu, ya. Entah itu dicari-cari melakukan pelanggaran hukum seperti dulu zaman Gus Dur dilengsarkan, ada Bulogate, ada Brunei Gate begitu, ya. Ya dicari-carilah, padahal Gus Dur ya tidak melakukan hal itu. Namun demikian oleh Amin Rais dan kawan-kawan dicari-cari untuk memakzulkan Abdurrahman Wahid begitu, ya.